Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Wargi Bandung, selama bulan puasa kita dilatih untuk melaksanakan pola konsumsi B2SA. Apa itu B2SA? B2SA adalah pola konsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman. Beragam dari jenis bahan olahan, dari jenis bahan mentahnya, untuk menunjang kebutuhan gizi kita sehari-hari. Apakah kita sudah B2SA? Apakah masyarakat Bandung sudah B2SA? Kita akan berbincang-bincang dengan seorang wanita hebat di Kota Bandung. Beliau adalah Ketua TPPKK Kota Bandung. Kita akan berbincang-bincang bagaimana peranan PKK terhadap keberhasilan pola konsumsi B2SA. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wargi Bandung, beliau adalah Ibu Dr. Anda Yuni Mariana Mulyana. Beliau adalah Ketua TPPKK Kota Bandung, yang sekaligus sebagai istri dari Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana. Damang, Ibu? Alhamdulillah. Hapunten, Ibu, diwagel waktosna. Tisawiyos, alhamdulillah. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah menjadi sekarang menempati jabatan sebagai Ketua TPPKK? Alhamdulillah, tidak ada bedanya ya. Kan kemarin juga saya sebagai wakil tentunya juga bersama-sama dengan Umi meneruskan program-program yang ada di PKK, tentunya berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk meneruskan program-program dari dinas kepada PKK yang ada di kewilayahan. Jadi tentunya ini sama saja karena kemarin pun kita bersama dengan Umi bersama-sama kita terus istilahnya saling bergandengan tangan. Jadi tidak ada sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama melaksanakan program itu. Jadi begitu sekarang qadarullah saya harus meneruskan programnya itu sendirian. Jadi tentunya tidak ada istilah, mungkin kendala ada, tapi tentunya sudah ada pola, sudah ada program yang tinggal kita meneruskannya. Alhamdulillah, itu yang saya rasakan. Jadi untuk kedepannya Ibu lebih melanjutkan ya, Pak? Betul, saya tinggal melanjutkan apa yang sudah diprogramkan kemarin, tinggal meneruskan dari sisa masa akhir jabatan atau sisa amanah nanti di tahun depan, September 2023. Kalau menurut Ibu, seberapa penting B2SA, Bu? Sangat penting, karena untuk sekarang juga dari pemerintah pusat sudah memprogramkan atau ada program untuk tidak menjadikan nasi sebagai sumber karbohidrat. Karena ternyata juga banyak bahan olahan lokal selain nasi yang bisa dijadikan karbohidrat. Tinggal kita menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat karena memang kita belum terbiasa untuk menjadikan nasi itu bukan salah satu karbohidrat, sumber karbohidrat yang utama, tapi masih ada jagung, ada kentang, ada ubi kayu, ada singkong, ada yang lain-lain yang bisa diolah menjadi sumber karbohidrat tentu dengan pendamping-pendamping makanan yang lain yang menunjang gizinya dengan proteinnya, mineralnya, vitaminnya atau apapun itu kita bisa informasikan kepada masyarakat. Kalau menurut Ibu, karena kan sekarang lagi bulan puasa, Ibu. Sebentar lagi Lebaran. Nah, pada saat Lebaran kadang-kadang suka hilap gitu, Bu. Sok hilap. Nah, apakah memang B2SA itu penting juga pada saat nanti Lebaran atau sudah abaikan saja gitu? Ya, tentunya penting ya. Selama 1 bulan kita sangat menjaga pola makan kita, apa yang kita konsumsi. Pasti pada saat bulan puasa kita selalu menyediakan menu, ada sayurannya, ada buah-buahannya, tentunya seratnya ada. Karena kan selama bulan puasa kita hanya makan 2 kali.
siangnya kita tidak makan. Tentu harus ada kecukupan gizi, kecukupan makanan yang seimbang untuk kita bisa bertahan atau kita bisa tahan dalam menghadapi bulan puasa ini. Tapi kalau nanti pas Lebaran kita balik lagi ke nol, sangat disayangkan. Untuk itulah keluarga wajib untuk juga menyusun, memilah, dan menentukan menu pada saat Lebaran, dan juga untuk mengajak anak-anaknya untuk juga mengkonsumsi B2SA. Diharapkan seperti itu. Tapi biasanya pada saat Lebaran, menu standarnya itu sudah ditentukan dari sebelum-sebelumnya. Tentunya bijak untuk mengkonsumsi makanan yang memang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, untuk tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Itu saja. Jadi kuncinya ada di berlebihan ya Bu? Betul. Kalau misalkan berlebihan juga tidak baik. Nah kalau misalkan berlebihan Bu, pengaruhnya kan mungkin ke yang ditakutkan gitu ya, terutama sama ibu-ibu atau sama remaja. Pada saat Lebaran, ya pada saat Ramadan, itu puasa, berat badan turun 1 kilo. Tapi pada saat Lebaran, tiba-tiba naiknya 5 kilo. Nah, kira-kira seorang ibu, menurut ibu, ada nggak trik atau tips khusus gitu, kalau untuk pada saat nanti Lebaran itu, tidak menjadi, maaf ya, menjadi lebaran gitu pada saat Lebaran. Nah itulah paling tidak, memang itu harus dari niat, atau kita membiasakan di saat setelah Lebaran itu, atau setelah bulan puasa ini pada saat Lebaran dan ke sana, kita bijak untuk mengkonsumsi makanan. Jadi sangat disayangkan pada saat bulan puasa kita sangat menjaga pola makan kita menjaga asupan makan kita, dan juga masukkan makanan itu kan mungkin tidak berlebihan, hanya secukupnya. Alangkah bijaknya juga pada saat setelah bulan puasa, Lebaran dan ke sana, kita mengkondisikan atau membiasakan juga makan secukupnya, tidak berlebihan, dan tetap melaksanakan juga pola B2SA yang memang kita akan informasikan kepada masyarakat, karena memang belum semua masyarakat ini mengenal B2SA. Betul, sepertinya memang sampai sejauh ini masyarakat itu memang lebih kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya. Itu konsep yang lama. Konsep lama. Konsep lama, penggantinya adalah sebetulnya adalah isi piringku. Ya, konsep yang lama yang diganti dengan isi piringku, di mana isi piringku itu kan 50% buah-buahan dan sayuran, 50% karbohidrat, protein, dan yang lainnya. Jadi konsep terbarunya adalah isi piringku. Isi piringku yang memang dari program pemerintah. Nama lainnya B2SA ini gitu Bu ya. Oke, siap Ibu. Tapi bagaimana sih Bu menurut Ibu, peran PKK itu sepertinya sejauh mana Bu untuk mendukung kegiatan isi piringku atau B2SA ini? PKK kan organisasi yang hierarki. Tupoksinya jelas baku. Dari pusat sampai dengan RW itu sama, akan sama. Tentunya PKK sebagai mitra dari pemerintah atau kepanjangan tangan dari pemerintah, itu yang akan meneruskan program-program dari pemerintah, dan nantinya kita akan sampaikan kepada kader-kader PKK, juga masyarakat, juga posyandunya, itu tentunya akan sangat mendukung program B2SA ini. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini juga itu berdampak. Jadi dari DKPP sudah ada buruan saya, dan yang ada pokbunnya, dan juga nanti ada buruan saya di rumahnya masing-masing, itu bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, tidak bergantung dengan nasi. Jadi mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tentunya ini B2SA sangat mendukung untuk program ini. Jadi mereka tidak bergantung dengan nasi. Mereka bisa menanam petela, menanam ubjala, jagung, di pokbun misalnya kalau untuk halaman-halaman ini. Sayur-sayuran bisa di halamannya sendiri yang tidak harus mereka membeli ke pasar atau ke warung. Dan itu bisa sangat mendukung sekali. Jadi ketahanan pangan keluarga ya Bu. Betul. Ketahanan pangan keluarga bisa juga didukung atau ditopang dari pekarangannya sendiri. Betul. Lalu bukan tadi Ibu bilang
PKK itu hierarki ya, Bu. Hierarki kan berarti Betul. dari pusat, Sampai provinsi, sampai ke tingkat RW itu ada. Tapi apakah memang ada yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi B2SA atau konsumsi masyarakat gitu ada, Bu, di PKK? ada tentunya kan, dari kita kan ada PKK itu kita mempunyai kelompok kerja Pokja 1, 2, 3, dan 4 yang bertanggung jawab kepada 10 program PKK. Kan ada 10 program PKK yang harus kita amalkan atau kita teruskan kepada masyarakat. Pokja 1 ada tugasnya, Pokja 2 ada tugasnya, Pokja 3, nah bidang B2SA ada di Pokja 3, ketahanan pangan dan sandang dan pangan juga. Nah itulah tugas Pokja 3 ini yang meneruskan mengenai B2SA ini. Bisa juga di Pokja 4. Di Pokja 4 itu dari Dinas Kesehatan itu ada isi piringku. Itu saling bersinergi. Sebetulnya tidak hanya Pokja 3, semua Pokja berkewajiban untuk meneruskan program ini atau menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengerti apa itu B2SA. Itu selalu ada di program-program kita Pokja 1, 2, 3, 4, walaupun tupoksinya mereka berbeda-beda, tapi mereka akan memberikan informasinya di sela-sela kegiatan yang lain, itu mereka akan selipkan informasi-informasi ini. Jadi tidak hanya Pokja 3 yang bertanggung jawab, atau misalnya Pokja 4 karena ada irisannya, tapi semua Pokja akan menginformasikannya dan mereka wajib untuk tahu setiap Pokja itu bahwa kegiatan Pokja 3 punya seperti ini. Jadi Pokja 1 juga mengetahui, 2, 4 juga mengetahui. Jadi di PKK itu sebenarnya ada Pokja 3 Betul. yang memang bertanggung jawab untuk B2SA. Dan Pokja 4 yang bekerja sama dengan Dinkes Betul. tentang isi piringku. Betul. Padahal B2SA dan isi piring itu sama. Hampir Ibu. sama. Sama. Nah, semua Pokja harus ikut terlibat. Betul. Apakah memang itu bisa menjawab tentang tantangan sekarang, Bu? Yang sekarang ada stunting begini, Bu? Betul, karena kan sekarang memang isunya kita untuk menurunkan stunting di Kota Bandung. Nah, itu memang tupoksinya Pokja 4 yang ada di Pokja 4. Nah, itulah berkaitan dengan isi piringku. Tapi juga beririsan dengan Pokja 3 mengenai B2SA itu. Jadi kita bisa kolaborasikan. Makanya kita akan selalu bersama-sama untuk penurunan stunting ini dengan B2SA-nya, dengan isi piringkannya menurut Dinas Kesehatan itu kita informasikan kepada masyarakat. Namun pelatihan untuk B2SA ini belum merata. Artinya nanti ke depannya tentunya kita akan meminta DKPP atau dinas-dinas lain terkait untuk kita juga meminta bantuan kepada dinas-dinas terkait untuk menyelenggarakan pelatihan atau juga untuk melaksanakan juga mereka mengetahui apa sih B2SA supaya juga semua masyarakat di Kota Bandung mengetahui, karena kalau di kewilayahan itu kan beragam. Jadi mereka juga pemahamannya tentu berbeda-beda. Nah, itu juga perlu tahap-tahapan yang kita harus informasikan kepada mereka. Jadi mulai dari PKK Kota, kita akan ke kecamatan, kita akan ke kelurahan, dan sampai ke level RW. Sampai mungkin Dasawisma ya. Dan itu kita akan informasikan. Nanti kita tentunya bekerja sama dengan DKPP atau dinas terkait lainnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan lagi. Dan mereka dikenalkan dengan bahan-bahan B2SA yang mereka kenal. Supaya juga mereka nanti di rumah atau di lahannya masing-masing di rumahnya bisa menanam. Ternyata lahan yang sempit bisa juga digunakan atau dengan metode-metode yang bisa diajarkan oleh DKPP bahwa dengan lahan yang ada kita bisa menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi oleh keluarga. Jadi memang harus ada kolaborasi. Tentunya. Terus ada kolaborasi antara PKK dan DKPP begitu, dan dinas-dinas lain sepertinya. Betul, karena kan kita mitra, kepanjangan tangan dari pemerintah kota atau dari dinas-dinas untuk meneruskan program-program yang ada di dinas-dinas. Tentunya kita sebagai pelaksana, PKK-nya sebagai pelaksana yang nanti kita akan teruskan kepada masyarakat di kewilayahan melalui tim penggerak PKK Kota. Nah, Bu, kalau banyak di kewilayahan gitu, Bu,
kader PKK itu biasanya sudah berumur. Tuh, Apakah memang regenerasinya lambat atau seperti apa tuh? bukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kebanyakan memang seperti itu. Jadi mereka sangat sangat loyal atau setia kepada ininya, dan PKK itu kan memang istilahnya sosial. Tidak ada insentif atau apapun, tapi memang sosial atau memang relawan untuk bisa bekerja meneruskan program-program dari pemerintah. Tapi memang untuk regenerasinya itu memang ada yang ini, cuman kadang-kadang kalau mereka itu kita ganti atau apa, itu sudah banyak kejadian mereka merasa tidak dibutuhkan. Gitu. Jadi kenapa setelah sekian ini merasa ini itu. Jadi kita tetap sampai merekanya yang menentukan Masa pensiunnya sendiri. Betul, bukan dari kita. Karena kalau dari kita kejadiannya mereka merasa masa tersinggung. betul, nah itu, dan merasa tidak dibutuhkan lagi. Jadi nanti kita akan biasanya mereka dijadikan dulu waka ya, sekarang jadi ketua bidang atau misalnya di anggota atau apa, tapi mereka tetap dilibatkan karena semangatnya yang luar biasa itu yang kita lihat, dan mereka tuh betul-betul tulus, ikhlas, memang betul mau ikut kegiatan di PKK walaupun tidak ada istilah insentifnya untuk mereka, tapi mereka senang melakukan seperti itu. Jadi mereka betul-betul kita hargai keinginan mereka untuk tetap di PKK membantu di kewilayahannya, kita tetap hargai. Jadi kita tidak ikut campur untuk masalah PKK kota tentunya, tidak ikut campur dalam masalah kepengurusan di kecamatan dan kepengurusan di kelurahan, itu menjadi kewenangan mereka. Nah, wewenang dari ketua tim penggeraknya juga. Kita tidak ini, banyak masukan ke kita, tapi kita serahkan lagi kepada mereka bahwa ini wewenang mereka, kita tidak boleh ikut campur. Jadi kita akan ada berada di tengah-tengah, tidak memihak siapapun. Yang tahu itu kan mereka, yang tahu mereka di lapangan seperti apa, tahu mereka kepengurusan seperti apa, itu yang kita hargai seperti itu. Kalau misalkan sekarang itu kan Bu ya, dengan banyaknya apa milenial ya, kaum milenial atau milenial, mereka kalau dikasih tahu, mungkin dikasih informasi sama oleh kader PKK, mungkin mereka akan bilang itu orang tua lah. Tapi apa yang menurut Ibu seharusnya dilakukan supaya memang B2SA ini juga bisa dikenali oleh kaula muda? Dilibatkan merekanya, kita libatkan. Biasanya juga kalau dengan dinas-dinas lain mereka itu ada dilibatkan. Misalnya dari di KB juga ada dilibatkan generasi mudanya, genrenya seperti itu. Mungkin dari DKPP ada usulan dilibatkan, jadi ada komunitas istilahnya, komunitas dari pemuda-pemudanya yang memang bergerak di sini seperti itu. Bergerak di bidang pangan gitu. Nah, khusus gitu kan. Jadi tidak hanya dilihat dari yang senior-senior, tapi juga ini ada komunitas dari generasi mudanya. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan dari DKPP untuk turun ke lapangan seperti itu. Nanti kita bekerja sama dengan PKK sih, yang generasi mudanya ini mereka yang akan menginformasikan seperti apa di kalangannya. Tentunya bahasanya mereka akan diterima di kalangan itunya, karena bahasanya kita dengan bahasanya berbeda ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kan kalau di KB itu ada genre ya kan, kalau di DKPP belum ada. Belum. Nah, mungkin dari DKPP yang menciptakan untuk komunitas yang mendukung B2SA ini, sehingga mereka juga bisa turun ke lapangan untuk menginformasikan kepada yang seumuran merekanya, generasi merekanya. Kalau kita hanya sebagai yang mendorong mereka dari belakang seperti itu. Bahasa mereka, penyampaian mereka, itu mereka yang tentukan. Karena kalau kita yang menyampaikan, itu belum tentu mereka bisa istilahnya diterima lah. Lebih baik dengan yang seumurannya gitu yang menyampaikannya. Mungkin itu yang harus kita libatkan mereka memilih, atau maksudnya kita akan
Membentuk komunitas membentuk itu. komunitas, bagaimana kita komunitas di kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan diambil lah, diadakan seperti mengadakan atau perekrutan generasi untuk seperti pasti banyak yang akan. Insya Allah Ibu dukung ya Bu ya, untuk kita akan, buat komunitas pemuda kita, ini Bu ya. Ya, kita akan mendukungnya karena itu juga akan membantu kita tim penggerak PKK. Kalau kita kan hanya masuk di lingkungan PKK-nya misalnya kan. Nah, kalau mau masuk ke generasi mudanya tentu harus ada dari generasi mudanya yang mewakili menyampaikannya dengan bahasa mereka, dengan sesuai dengan yang mereka biasa. Bagaimana sih menyampaikan kepada anak muda seperti itu. Kalau sampai sejauh ini Bu, yang menjadi hambatan atau tantangan atau kendala dalam mensosialisasikan dan menerapkan B2SA itu apa Bu? Karena kita belum merata menginformasikannya dan juga pemahaman literasi gizi yang setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Nah itu yang salah satunya mungkin terkendala belum maksimalnya B2SA ini berhasil di kewilayahan. Untuk itulah kita literasinya yang akan kita, literasi gizinya yang akan kita terapkan dan juga kita informasikan, kita sosialisasikan dulu apa itu B2SH. Baru nanti setelah itu kita akan pelaksanaannya, nih pelaksanaannya seperti ini misalnya. Nanti kita kenalkan dulu nih, pangan B2SH itu seperti apa. Karena kalau di kewilayahan kita harus ada contoh. Tidak hanya secara seperti sekarang misalnya. Mungkin kalau saya atau Pak Ahmad kebayang bahan makanan B2SA itu seperti apa. Betul. Karena kita sudah mengetahui, apalagi dari DKPP. Tapi kalau masyarakat belum tentu. Jadi harus ada contoh. Ya itu literasi gizinya mereka belum tahu. Setiap calon pengantin adalah calon orang tua. Setiap orang tua wajib memberikan gizi untuk anak sejak dalam kandungan. Tanggung jawab orang tua mulai dari menghitung, membelanjakan, memasak, hingga menyajikan untuk keluarga. B2SA adalah beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ibu, tadi dari tadi Ibu sudah menyenggol-nyenggol tentang pangan lokal. Nah, menurut Ibu pangan lokal yang cocok dan ada di Kota Bandung itu seperti apa, Bu? Pangan lokal di Kota Bandung kan banyak. Kota Bandung mah makanannya beragam kan, macam-macam. Orang-orang dari luar kota justru mencari makanan ke Bandung. Nah, mungkin belum terangkat. Sebetulnya kan panganan lokal yang di Bandung itu banyak kan, misalnya dari singkong, dari jagung, dari apapun yang khas Kota Bandung itu kan bisa diangkat seperti itu. Nah, hanya saja kita kenalkanlah nih pangan lokal ini seperti apa. Tentunya dari Dinas DKPP yang harus menyediakan contoh-contohnya supaya masyarakat itu tahu. Karena kan kadang-kadang kalau tidak dengan contoh itu kita juga apa ya gitu kan, seperti itu. Nah itu mungkin nanti kita sosialisasikannya seperti itu. Ini nih, mungkin juga nanti lewat Instagram, ini pangan lokal Kota Bandung dengan contoh-contoh gambarnya. Itu lebih sosialisasinya lebih mungkin bisa ini. Nanti kita bisa kerjasama dengan Humas untuk juga menyebarkan ini nih pangan lokal Kota Bandung seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, dikelompokkanlah seperti itu. Mungkin bisa nanti DKPP merealisasikannya. Amin, amin, amin. Nah, Bu, kalau jajanan atau cemilan yang dari pangan lokal yang paling Ibu suka apa nih? Kali aja ada masyarakat yang kepo pengen tahu. Nggak ada yang spesial. Gak ada. Bapak sama saya sukanya awug, sukanya singkong. Itu paling apa tuh yang makanan lokalnya mah batagor, mie kocok, yang gitu-gitu. Tapi paling awug. Itu kalau di kelurahan itu pasti disediain awug karena Bapak suka awug. Kalau singkong, kalau enggak yang itu rebus-rebusan, rebus-rebusan atau jajanan pasar pasti itu. Jangan dikasih yang lain kalau Bapak nggak akan suka dikasih yang kue-kue kering gitu-gitu atau kue-kue kaleng gitu nggak akan suka. Lebih baik makan nasi katanya. Tapi sekarang sudah mulai dikurangi dengan singkong. Kalau dikasih singkong yang direbus. Sarapan Bapak kalau bukan bulan puasa, singkong kukus. Itu penggantinya. Tidak boleh nasi lagi.
Apalagi nasi goreng. Udah nasi goreng. Udah nasi goreng. Ya, Ibu, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Sepertinya memang masih banyak pertanyaan dan masih enak ngobrol sama Ibu. Siap. Banyak lagi pertanyaan yang memang keluar, tapi kita akan butuh waktu lebih longgar lagi. Dan kita juga yakin pasti Ibu sibuk dengan banyak kegiatan. Kami mohon maaf. Dan terakhir Ibu, nanti kita minta Ibu menyampaikan himbauan kepada masyarakat Kota Bandung tentang makanan B2SA dan juga bagaimana menghadapi Lebaran nanti. Tapi setelah ini saja. Mangga, Ya, siap. terima kasih Ibu Sama-sama, atas terima waktunya. kasih dari KPP, semoga sukses Amin. dan bisa melaksanakan program-program bersama PKK. Amin, amin, amin. Baik, warga Bandung, itulah percakapan singkat kita dengan Ketua TPPKK Kota Bandung, Ibu Dr. Anda Hajah Yunimar Yana Mulyana. Dan insya Allah nanti kita akan lebih banyak lagi berbincang-bincang dengan orang-orang penting yang ada di Kota Bandung yang juga harus mau ikut mendukung, mensukseskan pola konsumsi B2SA di Kota Bandung untuk Bandung yang lebih sehat. Terima kasih, saya Ahmad Wahyudin, analis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kota Bandung. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.